Kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Berkata Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillah, setiap perkataan yang tidak dimulai dengan memuji Allah, wassalati alayya, dan bersolawat kepadaku, fahuwa aqta' abtar mamhuqul barakah. Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terputus, terpotong barokahnya. Naam. Dan hadis ini, walaupun sebagian dari kalangan para ulama menghasankan, Imam Nawawi, Ibnu Shalah termasuk juga yang menghasankan, Tajuddin As-Subki, ya, akan tetapi Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan secara terperinci tentang kedudukan hadis ini dalam Irwaul Ghalil, yang beliau berkesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, akan tetapi sana banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berbicara, beliau memulai dengan hamdalah, ya, hamidallah wa atna alaih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga termasuk salah satu dari amalan para ulama salaf saat mereka menulis kitab, mereka selalu memulai pula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan hamdalah, ya. Walaupun sebagian dari kalangan para ulama terkadang ada yang hanya mencukupkan diri dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mereka tidak senang, tidak menyukai untuk memulai dalam mengirimkan surat tersebut dengan hamdalah, yang ada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang menulis surat, ya, maka mereka mencukupkan dengan Bismillah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat pada raja-raja, beliau hanya menulis dengan Bismillah, kemudian menyebut namanya, min Abdillah min Muhammadin Abdillah wa Rasulih, kemudian menulis ataukah ditujukan pada siapa, ila Herakl misalnya, ila Herakl azimir Rum. Lalu kemudian setelah itu beliau masuk pada judul tanpa beliau mengucapkan hamdalah. Fa wallahu alam bisawab. Wa warada mithlu dzalika fil basmalah, dan juga termasuk datang dalam permasalahan ini dalam hal bismillah, yakni lafaznya yang seperti ini. Juga riwayat tersebut adalah merupakan riwayat yang lemah. Walihada jama'al muallifu bainahuma amalan birriwayatain. Oleh karena itu al-muallif, yakni Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, menggabung di antara keduanya, yaitu memulai dengan basmalah dan alhamdulillah, amalan birriwayatain, karena mengamalkan dua riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Apakah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memulai dengan basmalah dan alhamdulillah karena mengamalkan riwayat ini? Ya, kita butuh untuk mengecek apakah Syekhul Islam menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Kalau kemudian beliau tidak menjadikan hadis ini sebagai hujjah, ataukah beliau berpendapat hadis ini lemah, maka berarti beliau mengamalkan ataukah beliau mendahului dengan basmalah dan alhamdulillah
bukan karena hadis ini. Bukan karena hadis yang disebutkan oleh beliau ini. Maka perlu dilihat apakah betul al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berhujjah dengan hadis tersebut. Wala ta'arud bainahuma, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Yaitu memulai dengan basmalah dan hamdalah. Fa innal ibtida'a qismani, karena memulai sesuatu itu ada dua bagian. Haqiqiyyun wa idhafi. Ada permulaan secara hakiki dan ada pula permulaan secara idhafi, sandaran. Ya. Maka permulaan secara hakiki apa ya, kawan? Itu basmalah, memulai dengan basmalah. Itu secara hakiki, paling awal disebutkan. Ada pula permulaan secara idhafi mengikuti yang awal, yaitu alhamdulillah. Maka tidak ada pertentangan kata beliau di antara kedua riwayat tersebut. Itu kalau kita mengatakan bahwa riwayat ini adalah merupakan riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, walhamdu, sekarang beliau masuk menjelaskan tentang definisi alhamdu. Kata beliau, alhamdu dhiddu zammi. Alhamdu itu lawan dari az-zam, celaan. Ya. Berarti kalau alhamdu itu pujian, maka az-zammu adalah celaan. Yuqalu, dan dikatakan hamidtur rajula ahmaduhu hamdan wa mahmadan wa mahmadatan fahuwa mahmudun wa dzaka hamidun. Ya, hamidtur rajula, ini fi'il madhinya. Aku memuji, memberikan pujian pada seorang laki-laki, dan seterusnya. Fi'il mudhari'nya, masdarnya, serta bentuk maf'ulnya. Wa yuqalu, dan juga dikatakan hammadallah bitasydid. Ya, hammadallah, kalau kita misalnya mengatakan fulanun hammadallah, si fulan itu mentahmid kepada Allah, bitasydid, dengan ditasydid hammadah. Maknanya adalah asna alaihil marrata ba'dal ukhra. Berarti makna tasydid di situ adalah mubalaghah. Ya, yaitu orang tersebut memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, ya. Sekali, kemudian diulangi lagi, kemudian diulangi lagi. Ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhamdulillah, yaitu dia berulang-ulang kali mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya hamdallah, tahmid. Nah, walhamdu, dan yang dimaksud dengan alhamdu ini secara istilah, huwa tsana'u, adalah memberikan pujian. Pujian. Ya. Berarti kalau celaan bukan hamd. Bil lisan, dengan lisan. Berarti kalau dengan perbuatan bukan alhamd. Atau dengan hati maka bukan hamd. Syarat dikatakan seorang itu bertahmid atau memuji, berhamdu, itu harus dengan lisan, bil lisan. Alal jamilil ikhtiyari, dengan pujian yang indah, pujian yang baik, yang terpilih, ya. Nah, bukan terpaksa dia memuji, ya, bukan karena sesuatu, tapi pujian-pujian yang indah, ya, yang terpilih. Sebabnya apa? Nikmatan kana au ghairaha. Apakah disebabkan karena kenikmatan atau selainnya? Jadi tidak mendapatkan kenikmatan pun terkadang seorang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah misalnya, bisa seorang dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi tidak terkhusus mesti mendapatkan nikmat kemudian seorang dikatakan memuji Allah. Alhamdulillah. La. Kadang walaupun tidak mendapatkan nikmat dia tetap memuji Allah. Ya. Bertahmid. Yuqalu, maka dikatakan hamidtur rajula ala in'ami. Saya bertahmid, saya berhamdu, yakni saya memuji seseorang karena dia memberikan nikmat atas kenikmatan yang dia berikan. Mungkin dia pernah memberikan pertolongan dan seterusnya. Ya, wa hamidtuhu ala syaja'ati. Nah, dan saya memuji orang itu juga karena keberanian dia. Jadi bukan karena nikmat. Tapi dipujinya karena dilihat dari keberanian. Jadi dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kapan disebut seorang itu alhamdulillah kalau dia memberikan pujian dengan lisan. Dengan lisan. Berarti kalau dengan perbuatan, dengan hati tidak termasuk. Nah, dan pujian tersebut kapan diberikan? Secara umum, apakah karena kenikmatan atau karena yang lainnya? Tidak terkhusus ketika dia mendapatkan kenikmatan. Nah, ya. Baik. Wa amma syukru, adapun syukur, sekarang beliau hendak membedakan apa perbedaan alhamdulillah dengan asyukru. Wa amma syukru, adapun syukur, seorang dikatakan bersyukur fa'alan ni'mati khassatan, maka khusus disebabkan karena nikmat. Ya. Itu khususan syukur. Nanti baru mendapatkan nikmat, baru dia memuji. Situlah syukur. Itu namanya syukur. Dan kelebihan yang lainnya atau perbedaan yang lainnya dengan alhamdulillah, wa yakunu, yakni wa yakunu syukru, ya, mengungkapkan rasa syukur itu bil qalbi, bisa dengan hati. Wal lisani, dan bisa dengan lisan. Wal jawarihi, dan bisa dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Berarti mana yang lebih umum? Syukur atau alhamdulillah? Mana yang lebih umum? Betul Malik? Ada apa? Dari satu sisi, yang mana yang lebih umum? Syukur. Karena syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih. Sedangkan alhamdulillah hanya dengan lisan. Dari satu sisi, alhamdulillah lebih umum. Karena alhamdulillah pujian apakah karena mendapatkan kenikmatan atau tidak. Sedangkan syukur khusus. Ya, apabila dia mendapatkan kenikmatan. Baik. Seorang yang mendapatkan kenikmatan kemudian dia memuji dengan lisannya. Ini orang yang bersyukur atau orang yang berhamid? Syakir atau hamid? Ma'ruf. Seorang mendapatkan kenikmatan kemudian dia memuji, ya, dengan lisannya. Itu syakir atau hamid? Nah, kedua-duanya, dia syakir dan dia hamid. Nah, seorang mendapatkan kenikmatan, dia memuji dengan perbuatannya. Syakir atau hamid? Syakir atau hamid? Kenapa bisa kedua-duanya? Seorang mendapatkan kenikmatan, dia memuji dengan perbuatannya. Hamid. Apa itu hamid? Akhirnya betul. Syakir ya akhi. Nah, syakir itu secara umum dengan perbuatan, lisan dan qalb. Baik. Orang yang memberi pujian dengan lisan tapi bukan karena kenikmatan, syakir atau hamid? Hamid.
Fahimtum hadza ikhwan? Saya pahami? Nah. Berarti apa? Terkadang syukur dan alhamdulillah itu berkumpul, tapi terkadang berpisah. Ya. Nah, inilah yang disebutkan dengan istilah bainahuma umumun wa khususun mutlak atau wajhi. Wajhi. Bedakan ya, bainahuma umumun wa khususun mutlak dengan umumun wa khususun wajhi. Kalau umumun wa khususun mutlak, ya, yang satunya masuk pada yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita mengatakan nah, hewan itu kan terbagi dua, iya. Kita sering beri contoh ini. Hewan itu terbagi dua. Ada hewan yang berakal, ada hewan yang tidak berakal. Hewan yang berakal itu siapa? Ini manusia. Baik. Kita mengatakan kullu insanin hayawan. Betul? Kullu insan hayawan. Setiap manusia hewan. Naam. Sahih? Baik. Kullu hayawan insan. Sahih? La. Setiap hewan manusia. Tidak benar. Sana ada monyet, sana ada Darwin, sana ada teman-temannya. Nah, itu kan bukan manusia. Monyet. Loh. Naam. Jadi kullu hayawan insan. La, laisa bisahih. Jadi kita mengatakan apa? Kullu insanin hayawan wa laisa kullu hayawanin insana. Setiap manusia itu hewan, tapi tidak setiap hewan itu manusia. Nah, ini namanya apa? Bainahuma umumun wa khususun mutlak. Ya, satunya masuk ke yang lainnya. Betul ya Abdul Majid? Hakala. Sahih? Zahir annak taghsil wajhak. Annak halatin nu'as. Baik. Kalau umun wa khusus wajhi. Umun wa khususun wajhi. Saya beri contoh hitam. Hitam dengan hajar aswad dengan orang Sudan. Orang Sudan kulitnya warna ikhwan. Dinamakan Sudan itu dari aswad. Yang hitam. Baik. Nah, kita menyatakan setiap hajar aswad itu hitam, betul? Nah, hajar aswad itu hitam. Orang Sudan hitam. Hakala. Orang Sudan hitam. Nah, bersatunya antara hajar aswad dan orang Sudan persamaannya di mana? Warna. Kedua-duanya hitam. Berarti bersatu di situ. Walakin hal al-hajarul aswad huwa as-Sudani? Apakah hajar aswad itu orang Sudan? La, berpisah karena yang satunya batu, yang satunya manusia. Terpisah. Persamaannya di mana? Apa? Al-anna aswad. Jadi kesimpulan kalau bainahuma umumun wa khususun mutlak, ini. Yang kecil masuk ke lingkaran yang besar. Kalau bainahuma umumun wa khususun wajhi, bersama dalam sebagian, berpisah dalam sebagian. Jadi paham ya? Naam. Qala syair, berkata asy-syair, afadatkumun na'ma'u minni thalathatan, yadi wa lisani wa dhamir muhajjaba. Telah memberikan pada kalian faidah. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dariku itu 3. yakni dia ingin bersyukur atas kenikmatan yang diberikan pada dia dengan cara apa? Yadi, tanganku. Hubungannya dengan apa ini? Perbuatan, jawarih. Walisani, dan lisanku. Hubungannya dengan al-qaul,
wad-dhamiril muhajjabah, dan ad-dhamiral muhajjabah, dan al-qalb, dhamir yang tersembunyi, yang terhijabi, yaitu hati. Wa ala hadza, atas hal inilah, fa bainal hamdi wasyukri umumun wa khususun min wajhin. Antara alhamdu dan syukur terdapat keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Yajtami'ani fi tsana'i bil lisani 'ala ni'mah. Keduanya berkumpul dalam hal memberikan pujian dengan lisan karena mendapatkan kenikmatan. Jelas ya? Wa yanfaridul hamdu fi tsana'i bil lisani 'ala ma laysa bi ni'matin minal jamilil ikhtiyari. Ya? Dan alhamdu itu bersendirian dalam hal pujian dengan lisan, bukan karena kenikmatan, ya, dari pujian-pujian yang indah yang terpilih, gitu. Wa yanfaridu syukru bitsana'i bil qalbi wal jawarihi ala khususin ni'mah. Sedangkan syukur itu bersendiri dalam hal memberikan pujian dengan hati, dengan jawarih, dengan jasad, perbuatan, ya, terhadap kekhususan nikmat yang mereka dapatkan. Baik. Falhamdu a'ammu muta'allaqan, maka alhamdu lebih umum dalam hal segi ta'alluqnya, hubungannya. Lebih umum alhamdu, ya kan? Karena hubungannya apa? Kenikmatan dan selain kenikmatan. Wa akhassu alatan, tapi dari segi alatnya, alat untuk memuji lebih khusus karena hanya terfokus pada lisan saja. Wa syukru bil aks, sedangkan bersyukur itu sebaliknya, lebih khusus dalam hal hubungannya, ya, karena hanya terfokus pada kenikmatan, dan lebih umum dari segi alat karena dengan al-qalbu wal lisan wal jawarih. Nah, wa ammal farqu bainal hamdi wal madhi. Selesai perbedaan antara alhamdu dengan syukur. Sekarang perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Nah, kalau kita terjemahkan sama-sama artinya pujian. Ya, kalau kita terjemahkan artinya pujian. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Faqad qala Ibnul Qayyim, maka sungguh telah berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmudi. Sesungguhnya alhamdu itu, ya, itu mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji. Mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji. Ma'ahubbihi wa ta'zimihi, sertai dengan kecintaan dan mengagungkannya. Dia puji, betul-betul dia ada kecintaan, senang terhadap yang dipuji itu. Itu alhamdu, ya, mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji. Fala budda fihi min iqtiranil iradati bil khair, maka haruslah padanya ditemani kehendak kebaikan. Jika dia memberi pujian itu memang dengan niat yang baik, ya kan? Bi khilafil madhi, berbeda dengan orang yang memadah. Orang yang madah, fa innahu ikhbarun mujarrad. Ya, karena sungguhnya madah itu hanya mengabarkan semata, belum tentu senang. Antum mungkin pernah mengetahui, mungkin di sana ada orang yang memberi pujian, tapi pada dalam hatinya dia sangat benci dengan orang itu. Tapi karena sebab ataukah ada sesuatu yang menyebabkan dia harus memuji, ya sudah dia puji. Nah, itu madah. Ya. Dan terkadang ada seorang yang memadah orang lain, memuji orang lain dengan memadah, tapi maksudnya ingin menjatuhkan. Ya kan? Maksudnya ingin menjatuhkan. Orang ini jagoan. Siapa saja yang ingin melawan dia siap. Ya kan, pujian. Tapi maksudnya apa? Mau menjatuhkan. Nanti kalau ada orang lain yang ingin menantang, hancurlah dia, misalnya. Ya. Dalam hatinya dia tidak senang. Nah, itu
al-madhu. Tapi kalau alhamdu, itu pujian yang disertai dengan kebaikan-kebaikan yang dipuji. Kita senang dengan dia, kita cinta dengan dia, kita mengagungkan dia. Saya difahami ikhwan. Berarti dalam hal ini mana yang lebih besar jangkauannya, pencakupannya? Alhamdu atau al-madhu? Al-madhu. Tayyib. Berarti kita bisa mengatakan kullul hamdi madhun. Hakadah. Limadha? Kullul hamdi ماذا؟ لا خطأ. المدح قد يكون بإرادة الشر وقد يكون بإرادة الخير لأنه إخبار مجرد, sekedar mengkhabarkan, kadang baik kadang jelek. Tapi kalau alhamdu mesti baik, dia mengagungkan, dia memuji, seterusnya. Paham ya? Idzan hal sahha an naqul anna kullal hamdi madhun? Limadha? كيف لا؟ ما لكم يا أخي؟ أيوه نعم. وفي المدح كيف ليس في محبة؟ قد يكون في محبة وقد لا يكون. Sudah lagi disebutkan al-madhu itu ikhbarun mujarrad, hanya sekedar mengabarkan, pengabaran semata, ya, tidak membahas apakah dia senang atau tidak, itu tidak dibahas. Saya dipahami? Terkadang karena memuji dan dia senang pada orang itu, ya. Wa kam min insan yamdahu rajulan wa huwa yuhibbu wa yu'azzimu wa yahtarimu. Iya kan? Wa kam min insanin aidan qad yamdahu rajulan wa ma'a dhalika fil haqiqah annahu yadhummu wa yahtaqiru wa yudhillu. Berapa banyak? Terkadang ada orang memuji tapi maksudnya dia senang betul. Dia mengagumkan dan seterusnya. Kalau seperti ini madhun wa hamdun, iya kan? Tapi kalau seorang memberikan pujian tapi maksudnya dia mencela atau ingin menjatuhkan ataukah ingin mencelakakan dan seterusnya, maka ini bukan hamdun tapi itu madhun. Idzan hal sahha an naqul anna kullal hamdi madhun? Salamtum? Masih? Kenapa? Qulta na'am. Mada ya Hudzaifah? Na'am ya akhi. Barakallahu fiik. Kullul hamdi madhun wa laysa kullu madhin hamdan. Hada wadah insyaallah. Idzan al-farqu bainal hamdi wal madah bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Al-farqu baina syukr wal hamdu bainahuma umumun wa khususun wajhi. Hada insyaallah wadah. Walidzalika, oleh karena itu, kanal madhu awsa'a tanawulan. Paham ya? Jadi al-madhu itu lebih luas jangkauannya. Li'annahu yakunu lil hayy. Karena terkadang pujian itu kepada yang hidup, wal mayyit, dan yang mati, walil jamadi aidan, dan kepada al-jamad, pada yang yakni pada benda-benda mati, memberikan pujian kepada bunga, apakah bunga itu punya kebaikan pada kita? Baik. Dan benda mati yang lainnya kita kagum terhadap pemandangan dan seterusnya, maka ini madhun, pujian, tapi bukan hamdun.
Baik. Ini wadah insyaallah. Wadah. Wa al fil hamdi lil istighraqi. Nah, sekarang alhamdu alif lam yang ada pada kata alhamdu. Apa faedahnya? Kita sudah pernah membahas jenis-jenis alif lam, ya kan? Alif lam itu terbagi menjadi berapa bagian ya, kawan? Ada yang disebut dengan alif lam, mada ya Pak Umair? Al-istighraqiyah. Ya. Kapan disebut alif lam itu istighraqiyah? Kalau alif lamnya bisa diartikan sebagai kullu. Ya. Nah, apabila al tersebut bisa diganti dengan kata kull. Nah, seperti misalnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana, yakni inna kulla insani. Inna kulla insani. Nah. Yap, insan. Nah. Jenis yang kedua, alif lam al-ahdiyah. Ada yang disebut dengan alif lam al-ahdiyah, yaitu alif lam yang sudah diketahui, ma'hud, diketahui siapa yang dimaksud seseorang. Baik. Misalnya, di suatu tempat misalnya, atau di Damaj, di markas Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sewaktu beliau masih hidup, kita mengatakan Ja'a Syekh, Ja'a Asy-Syaikhu, alif lam di situ. Ja'a Asy-Syaikh. Ketika kita berada di tempat Syekh Muqbil dan beliau masih hidup dan kebiasaan beliau adalah mengajar setiap hari dan kita menunggu pelajaran beliau, ketika kita mengatakan Ja'a Asy-Syaikhu, siapa yang dimaksud Syekh? Syekh Yahya ataukah Syekh Abdurrahman Mar'i ataukah yang lainnya? La yumkin. Idzan fal muradu bi syekh, yang dimaksud dengan syekh siapa? Syekh Muqbil. Ini namanya ahdun zihni, iya kan? Ahdun zihni, yakni sesuatu yang sudah ditetapkan, ya, dan itu sudah ada pada pikiran kita. Ketika disebut secara mutlak asy-syekh, maka yang dimaksud adalah Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, ataukah misalnya ada orang yang belajar tempat Syekh Rabi, beberapa talabah mereka belajar, mereka sambil menunggu, kemudian ada salah seorang mengatakan Ja'a Syekh. Ini al-murad bidzalika asy-Syekh Rabi. Nah, hadir masalah. Ya, karena itulah huwa alladhi yatabadara ila dzihn. Itu yang terbetik dalam pemahaman kita di saat disebutkan. Itu namanya ahdi. Ya, yang apabila disebutkan itu dengan alif lam, maka terbetik pada diri kita bahwa yang dimaksud adalah itu. Nah, al-ahdi tentunya terbagi dua. Di sana ada ahdi zihni dan ahdi zikri. Nah, baik. Dan yang ketiga ada juga yang disebut dengan alif lam. Apa yang kita belum sebutkan? Al-jinsiyah. Alif lam al-jinsiyah. Ya, yaitu yang menyebutkan jenis, ya, secara umum pada sesuatu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, yani jinsur rijal. Ya, jinsur rijal la'annahum qawwamun 'ala an-nisa. Na'am. Walakin fil haqiqah, terkadang di sana ada seorang wanita yang memimpin lelaki, ya kan? Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin yang membimbing wanita. Tapi di sana terkadang ada yang wanita yang memimpin laki-laki, ada waqi', kenyataan. Nah, ataukah kita menyatakan misalnya ar-rajulu khairun minal mar'ah. Ya, laki-laki itu lebih baik daripada wanita.
Ya. Yani al-murad bidzalika jinsur rujulah. Jenis kelaki-lakian itu lebih baik daripada jenis wanitaan tentunya. Ya. Dari berbagai segi. Nah, karena laki-laki lebih sempurna, wanita naqisatu aqlin wa din. Nah, dan seterusnya. Tapi bukan berarti secara umum semua laki-laki lebih baik dari wanita. La. Wa kam min nisa, ya, qad adkhalahunna Allahu azza wa jalla wa qad syahida 'alaihinna bil jannah. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Ya, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Aisyah dan yang lainnya dari wanita-wanita ahlul jannah. Dan mereka la syak bahwa mereka lebih baik dari sekian banyak dari kalangan manusia. Jadi ini 3 macam alif lam. Ya. Maka yang dimaksud dengan alif lam dalam kata alhamdu fil hamdi lil istighraqi adalah secara umum mencakup seluruh pujian. Liyatanawala kulla afradil hamdil muhaqqaqati wal muqaddarah, agar mencakup seluruh macam-macam pujian, ya, yang telah diwujudkan dan yang belum diwujudkan. Ya, pujian-pujian, terkadang ada pujian yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, ya, dalam hadis syafaat yang panjang, ketika beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menyatakan, dan aku memberikan pujian-pujian kepada Allah yang sekarang ini saya tidak yang sekarang ini saya melupakan. Nah, tapi nanti di saat yaumul qiyamah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah, maka beliau menyebutkan pujian-pujian tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam pujian itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang telah diwujudkan atau yang muqaddar. Naam. Wa qila lil jinsi, dan ada sebagian para orang mengatakan alif lam di situ al jins. Ya. Wa maknahu, dan maknanya adalah annal hamdal kamila tsabitun lillah, bahwa pujian yang mulia itu telah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian seperti pujian kepada makhluk. Ya. Alhamdulillah laisa kal hamdi li ghairihi. Memberikan hamd kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti memberikan pujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia atau yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan alif lamnya itu jins. Ya. Yani al-murad yang dimaksud adalah jinsul hamdi al-mukhtas billah Subhanahu wa taala. Jenis pujian ini khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Nah, makanya mereka mengatakan dimaksud di sini alif lam adalah jins, yaitu pujian yang mulia, yang sempurna, yang ditetapkan untuk Allah. Wa hadza yaqtadi, dan ini memberikan keharusan thubuta kulli ma yuhmadu alaih, ditetapkannya seluruh yang dipuji atas Allah Subhanahu wa taala min sifati kamalih wa nu'uti jamalih, dari sifat-sifat Allah yang mulia dan sifat-sifat yang indah dan maha agung. Idh man adima sifatil kamal falaysa bimahmudin alal itlaq. Karena siapa yang kehilangan sifat-sifat sempurna, maka tidak dikatakan dia terpuji secara mutlak. Tidak punya sifat sempurna sama sekali, tidak punya sifat sama sekali, ya tidak dikatakan dipuji secara mutlak. Bagaimana kita memberikan pujian, ya dia tidak punya sifat? Tidak mungkin. Walakin ghayatahu annahu mahmudun min wajhin duna wajhin. Ya. Dan akan tetapi paling maksimal orang yang ataukah sesuatu yang tidak sempurna sifat-sifatnya tersebut, ya dia paling dipuji tapi dari satu sisi, tidak pada sisi yang lain. Nah, ini kalau ya orang-orang yang dipuji dari kalangan makhluk, yang tentunya makhluk ini penuh dengan kekurangan. Mereka serba kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Nah, paham ya kawan? Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dari satu sisi, dari sisi yang lain tidak. Karena itu makhluk yang demikian. Adapun Allah
sifatuhu kamilatun wa nu'utuhu jamilatun. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha tinggi, maha agung, tidak ada kekurangan sedikit pun. Naam, wala yakunu mahmudan min kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami'i anwa'il hamdi, dan tidaklah sesuatu itu terpuji dari segala sisi, ya, dari segala alah dengan berbagai jenis-jenis pujian, illa man haza sifatil kamali jami'aha, kecuali yang mendapatkan sifat-sifat kesempurnaan tersebut secara keseluruhan, ataukah yang memiliki sifat-sifat sempurna itu secara keseluruhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falau adima minha sifatun wahidah, kalau ternyata hilang satu sifat, ya, hilang satu sifat yang terpuji, la naqasa min hamdihi bisababiha, maka tentunya akan berkurang disebabkan karena memberikan pujian dengan sebabnya hilangnya satu sifat yang terpuji. Nah, itu kalau makhluk mereka mendapatkan alhamdulillah sesuai dengan, ya, kadar dari akhlak mereka, dari perbuatan-perbuatan baik mereka, ya, kepada yang lain. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, fa huwa alhamdu al-mutlaq lahu alhamdu kulluh, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian-pujian yang sempurna, yang berbeda dan jauh dari persamaan dengan makhluknya. Baik, sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan dari perkataan Muhammad Khalil Ras, wallahu a'lam bishawab.